Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai, Kalingga, dan Kerajaan Tarumanegara. Kami beranggota 4 anggota. Yang pertama saya Muhammad Nur Fadl Azhar. Saya Resya Putri Salendra. Saya Nur Anissa Warman. Saya Sultan Falah. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Kutai, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, letak geografis Kerajaan Kutai. Letak geografis Kerajaan Kutai berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Letak geografis Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi para pedagang. Hal tersebut terlihat bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai di samping pertanian. Letak geografis Kerajaan Kutai yang menjorok ke daerah pedalaman menyebabkan Kutai menjadi tempat yang menarik sebagai persinggahan bagi para pedagang Cina dan India. Selanjutnya saya akan menjelaskan letak geografis Kerajaan Tarumanegara. Letak geografis Kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi Sungai Cisaben yang saat ini merupakan wilayah Banten. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura yang saat ini dikenal sebagai Bekasi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Bahkan Kerajaan Tarumanegara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kerajaan yang ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Letak ibu kota Tarumanegara dengan keratonnya masih belum bisa dipastikan. Tetapi berdasarkan ilmu bahasa, Profesor Porbatjaraka memperkirakan bahwa letak Kerajaan Tarumanegara itu di daerah Bekasi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang letak geografis Kerajaan Kalingga. Letak kerajaan ini berada di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. Pendiri dari Kerajaan Kalingga sendiri ialah keturunan dari dinasti Sailendra yang nantinya akan menjadi penguasa Kerajaan Mataram kuno. Saya akan menjelaskan sumber sejarah Kerajaan Kutai. Yang pertama, Prasasti Yupa. Sumber sejarah Kutai yang utama adalah Prasasti Yupa, yaitu berupa batu tertulis. Yupa dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Pahlawa dan bahasa Sanskerta. 2. Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, Prasasti Kebun Kopi atau Prasasti Tapak Gajah. Dinamakan Prasasti Tapak Gajah karena diapit oleh sepasang gambar kaki telapak gajah. Yang kedua, Prasasti Tugu. Prasasti ini keluar pada masa pemerintahan Punarwarman, ditemukan pada abad ke-10 Masehi, tertulis dalam bahasa Sanskerta aksara Pallawa dalam bentuk skala sloka dengan metrum anustobo. Dari sekian prasasti yang ditemukan saat prasasti yang ditemukan saat pemerintahan Raja Punarwarman, Prasasti Tugu adalah yang terlengkap walaupun tidak menuliskan angka tahun. Yang ketiga, Kerajaan Kalingga, sumber sejarahnya yaitu yang pertama, berita dari zaman Dinasti Tang. Dinasti Tang berlangsung pada tahun 618 Masehi sampai 906 Masehi. Kerajaan Kalingga atau Holling adalah penghasil emas, perak, kulit penyu, gading gajah, dan cula badak. Ibu kota pusat pemerintah Holling dikelilingi tembok yang dibuat dengan bahan tonggak kayu. Yang kedua, catatan Itsing. Dalam catatan Itsing ditulis pada tahun 664 hingga 665 Masehi menyebutkan bahwasanya pada abad 7 di tanah Jawa merupakan salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. 5. Peninggalan yang pertama yaitu peninggalan Kerajaan Kutai.
Yang pertamanya yaitu Kalunciwa. Kalunciwa merupakan peninggalan berikut dari kerajaan Kutai yang berhasil ditemukan di masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman pada tahun 1890 oleh salah satu penduduk sekitar Danau Lipan, Muara Kaman. Yang kedua, kalung uncal merupakan kalung yang terbuat dari emas seberat 170 gram liontin berhiaskan relief cerita Ramayana. Yang ketiga, kura-kura emas merupakan peninggalan kerajaan Kutai yang sekarang disimpan di Museum Mula Warman dengan ukuran setengah kepalan. Peninggalan kerajaan dari Tarumanegara yaitu yang pertama berita dari dinasti Sui. Berita dari luar selanjutnya berasal dari dinasti Sui. Di dalam berita ini diceritakan bahwasanya telah datang utusan dari Tolomo atau Taruma pada tahun 528 Masehi dan 538 Masehi. Wilayah Tolomo sendiri terletak di sebelah selatan. Yang kedua, prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan 4 sumber sejarah kerajaan Tarumanegara berupa catatan tertulis dari luar dan dalam negeri, berikut ini 7 buah dari luar dalam negeri. Yang ketiga, peninggalan kerajaan Kalingga. Yang pertama, Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi yang berisi pesan mengenai hubungan manusia dengan dewa-dewi Hindu. Yang kedua, Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di desa Sojomerto, Jawa Tengah, dan tuliskan silsilah keluarga Dapunta Sayelendra sebagai tokoh pencetus kerajaan Kalingga. Yang ketiga, Candi Angin. Candi Angin terletak di Kecamatan Keling yang menurut sejarah pernah menjadi tempat penyembahan karena di bagian pembangunan candi terdapat sebuah pusaran angin. Yang keempat, Candi Bubrah. Candi Bubrah berlokasi di Desa Tempur, Jepara yang diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin karena jaraknya hanya sekitar 500 meter. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan kerajaan Kalingga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan kerajaan Kutai. Di kerajaan Kutai ini, saya akan membahas tentang 3 orang raja. Yang pertama yaitu Raja Kudungga. Raja Kudungga adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Kutai. Diperkirakan Kudungga masih berbudaya Indonesia dan pada saat itu pengaruh Hindu baru masuk ke wilayahnya. Dari namanya, para ahli memperkirakan Kudungga sama sekali tidak menganut Hindu. Barulah pada masa pemerintahan putranya atau kemungkinan menantunya yang menjadi seorang Hindu. Kedudukan awalnya Raja Kudungga ini adalah sebagai kepala suku, namun dengan masuknya pengaruh Hindu, maka Raja Kudungga mengubah sistem pemerintahannya menjadi kerajaan dan pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya ada Raja Aswawarman. Pada masa Kudungga yang belum menganut Hindu, maka pada masa pemerintahan putranya atau kemungkinan menantunya yang bernama Aswawarman yang menjadi seorang Hindu. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara Fratyestoma di tanah Hindustan yang bertujuan sebagai penanda masuknya seseorang ke dalam Hindu dan masuk ke dalam kasta. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kutai luas kekuasaannya diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara Asmaweda, yaitu pelepasan kuda yang bertujuan untuk menentukan batas wilayah kekuasaan kerajaan Kutai. Yang ketiga ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan anak dari Raja Aswawarman dan merupakan raja terbesar di kerajaan Kutai. Namanya banyak disebut pada prasasti Kutai dan kemungkinan besar prasasti ini juga dibuat pada masa pemerintahannya. Pada masa pemerintahannya ini juga kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Rakyat dipimpin dan hidup dengan aman, damai, dan tentram. Serta Raja Mulawarman pernah mengadakan upacara kurban emas yang sangat berlimpah. Yang kedua ada kerajaan Tarumanegara. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang 3 orang raja. Yang pertama ada Raja Jayasingawarman. Raja Jayasingawarman merupakan raja pertama dari kerajaan Tarumanegara. Dia memerintah pada tahun 358 Masehi sampai tahun 382 Masehi. Beliau adalah seorang maharesi dari Salangkayana yang mengungsi ke daerah Nusantara karena daerahnya sedang diterang dan ditaklukkan oleh
Raja Samudragupta dari Kerajaan Gupta. Ia adalah menantu dari Raja Dharmayawarman VIII. Pada masa pemerintahannya, Tarumanegara beralih dari sistem pemerintahan Jayapura ke Tarumanegara. Dia wafat pada tahun 382 Masehi. Yang kedua ada Raja Dharmayawarman. Raja Dharmayawarman merupakan raja kedua dari Kerajaan Tarumanegara dan merupakan anak dari Raja Jayasingawarman. Raja Dharmayawarman ini memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Ia dipusarakan di tepi kali Chandrabaga dan namanya hanya tercantum pada Wangsakerta. Yang ketiga ada Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara. Beliau memerintah pada tahun 385 sampai 434 Masehi. Pada masa pemerintahannya inilah Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini rakyat dipimpin secara bijaksana dan beliau bisa menaklukkan atau berhasil menaklukkan 48 kerajaan daerah dan luas kekuasaannya itu mencakup hampir seluruh Jawa Barat. Selain itu, Raja Purnawarman juga banyak melakukan proyeksi besar. Pada masa pemerintahannya ini, Raja Purnawarman banyak menuliskan atau meninggalkan prasasti yang berisi perjuangan dan pencapaiannya. Perekonomian pada masa pemerintahannya ini sangat maju, dibuktikan dengan adanya Raja Purnawarman memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada Brahmana. Selanjutnya ada Kerajaan Kalingga. Di sini saya akan menjelaskan satu orang raja dan satu orang ratu. Yang pertama yaitu Raja Prabuwa Sumurti. Pasca didirikan oleh dinasti Shailendra, Prabuwa Sumurti ditunjuk sebagai raja pertamanya dan memerintah sekitar 11 tahun, yaitu pada tahun 594 sampai 605 Masehi. Selanjutnya yaitu Ratu Sima. Pada masa pemerintahan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin yang tegas, keras, dan menjunjung tinggi kejujuran. Salah satu cerita terkenal yaitu hukuman bagi pencuri. Suatu hari, sang ratu sengaja meletakkan kantung berisi emas di tengah jalan, namun tidak ada seorang pun yang berani mengambilnya karena hukum yang berlaku sangat tegas. Namun 3 tahun kemudian, sang putra mahkota tidak sengaja menyentuh kantung emas tersebut dengan kakinya. Lalu sang ratu pun memutuskan hukuman mati bagi anaknya. Cuman keputusan ini ditentang oleh para menteri. Dan pada akhirnya hukuman mati dibatalkan, tetapi sang putra mahkota tetap menjalani hukuman, yaitu dipotong kakinya karena telah menyentuh kantung yang berisi emas. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kemunduran kerajaan ini nampak terjadi ketika berkuasanya Raja Linggawarman. Ia kemudian wafat pada tahun 669 Masehi. Tampuk kekuasaan kerajaan Tarumanegara kemudian diwariskan pada sang menantu, yaitu Tarusbawah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kehancuran Kerajaan Kalingga. Setelah Ratu Sima wafat, Kalingga mulai melemah dan diketahui runtuh sekitar tahun 752 Masehi karena serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kalingga pun terbagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Mataram kuno dan Kerajaan Keling. Yang ketiga, tentang keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan raja terakhir yang bernama Maharaja Dharmastia. Faktor penyebab keruntuhan karena adanya perebutan kekuasaan antara Kerajaan Kutai, Martapura yang memeluk agama Hindu dengan Kerajaan Kutai, Kartanegara yang sudah memeluk agama Islam. Baiklah, itu tadi video dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.